Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Tambunan, selaku moderator dari kelompok 7 yang akan melakukan presentasi dengan judul Jurnal Penyesuaian dan Pembahasan Soal Seri A dari Perusahaan Dagang. Next. Perkenalkan, rekan saya yang bernama Audina Ferentia Kesi dengan NIM 210 810 201 031 dan Fendi 210 810 201 103. Dan saya sendiri Abdul Malik Tambunan dengan NIM 210 810 201 067. Dan yang terakhir adalah Zakiatur Rohmah dengan NIM 210 810 201 200. Next. Jurnal penyesuaian. Next. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Untuk perusahaan dagang, persediaan barang dagang masuk ke dalam kategori biaya dibayar di muka, karena aslinya perusahaan membeli persediaan sebelum digunakan atau dijual. Implikasinya dalam sistem pencatatan perpetual, ketika terjadi transaksi pembelian persediaan, perusahaan mencatatnya sebagai aset dan mencatat biaya, yaitu harga pokok penjualan. Ketika terjadi penjualan. Untuk langkah penyesuaian dalam penilaian persediaan, setiap perusahaan atau bisnis melakukan stock of name di akhir bulan untuk mengetahui nilai sesungguhnya dari persediaan akhir. Nilai dari stock of name tersebut akan dicocokkan dengan nilai persediaan akhir pada laporan laba rugi. Jika terjadi ketidakcocokan, maka di sini peran jurnal penyesuaian akan bekerja. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagang memiliki dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Next. Yang pertama adalah metode perpetual. Dalam metode ini, perusahaan akan membandingkan nilai persediaan akhir dari hasil stock of name dengan jumlah persediaan. Apabila terdapat perbedaan dikarenakan pencurian, kerusakan, dan kesalahan karyawan, maka jurnal penyesuaian perlu dibuat. Sebagai contoh, nilai pada akun persediaan akhir dan HPP di neraca saldo perusahaan Maju Jaya adalah sebesar 5 juta rupiah. Ternyata setelah dilakukan stock of name, nilai persediaan akhir yang sesungguhnya adalah 4.800.000 rupiah. Maka perbedaan ini harus disesuaikan dan dicatat menggunakan jurnal penyesuaian, seperti di samping. Yang mana HPP sebesar 200.000 berada di debit, dan juga persediaan sebesar 200.000 berada di kredit. Next. Yang kedua adalah metode periodik. Dalam metode periodik, perusahaan tidak mencatat transaksi pembelian atau penjualan langsung ke akun persediaan. Saldo-saldo yang belum disesuaikan untuk persediaan mewakili saldo akhir periode lalu dan tidak termasuk dari periode saat ini. Dan tentunya HPP belum tercatat selama periode berjalan. Perusahaan menggunakan hasil stock of name sebagai saldo persediaan akhir dan untuk menghitung jumlah penyesuaian yang diperlukan. Untuk mengetahui nilai HPP, perusahaan harus mengetahui nilai persediaan awal, pembelian persediaan bersih selama periode berjalan, yaitu pembelian ditambah biaya angkut pembelian, dikurangi diskon pembelian, dikurangi retro pembelian, dan nilai persediaan akhir. Next. Sebagai contoh, lihat gambar di samping. Hasil stock of name pada akhir bulan menunjukkan bahwasanya persediaan akhir bernilai 35 juta rupiah. Maka HPP pada perusahaan Sejahtera Abadi adalah 25 juta, yaitu persediaan awal, ditambah 169.550.000 rupiah, yang termasuk persediaan tersedia, dikurangi 35 juta, yaitu persediaan akhir, dengan hasil 159.550 juta. Setelah mengetahui nilai HPP, barulah perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk metode periodik ini, seperti gambar di samping. Gambar paling atas adalah neraca saldo pada awal periode, sedangkan gambar di tengah adalah neraca saldo pada akhir periode, dan gambar paling bawah adalah jurnal penyesuaian dari soal di samping. Next.
Perbedaan dari metode periodik dan metode perpetual adalah metode perpetual biasa digunakan di perusahaan yang kegiatan transaksinya tidak terlalu banyak dan nilai barangnya termasuk tinggi, seperti perusahaan mobil, perusahaan emas, dan perusahaan berlian. Sedangkan metode periodik biasa digunakan di perusahaan yang kegiatan transaksinya banyak dan memiliki nilai barang yang termasuk rendah, seperti Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Akun yang perlu disesuaikan dalam perusahaan dagang ada 8. Yang pertama adalah persediaan barang dagang. Yang kedua adalah perlengkapan. Yang ketiga adalah beban yang harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kelima, penyusutan. Yang keenam, beban dibayar di muka. Yang ketujuh, pendapatan diterima di muka. Dan yang kedelapan adalah piutang tak tertagih. Next. Satu, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ada 2, yaitu yang pertama adalah metode harga pokok penjualan atau HPP. Dalam HPP tidak hanya menghitung persediaan barang, tetapi juga menghitung akun lainnya, yaitu beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sebagai contoh, diketahui persediaan barang dagang awal sebesar 8 juta dengan melakukan pembelian sebesar 20 juta dan retur pembelian dan PH sebesar 800.000. Beban angkut yang dibayarkan sebesar 400.000 dan potongan pembelian sebesar 150.000. Persediaan barang dagang akhir mencapai 10 juta, sehingga cara pencatatannya adalah sebagai berikut. HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah persediaan tersedia, yaitu pembelian ditambah beban angkut dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur pembelian dan potongan harga, dan dikurangi persediaan akhir. Dari contoh soal di samping, yaitu HPP sama dengan 8 juta ditambah 20 juta ditambah 400.000 dikurangi 150.000 dikurangi 850.000 dan dikurangi 10 juta, yaitu hasilnya adalah 17.450.000 rupiah. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah HPP berada di debit sebesar 17.450 dan persediaan berada di kredit sebesar 17.450.000 rupiah. Next. Yang kedua adalah metode pendekatan akun ikhtisar laba rugi. Biasanya, laba rugi selalu identik dengan penjualan pada sebuah barang, karena hal ini yang akan mempengaruhi persediaan awal dan persediaan akhir yang menghasilkan harga jual sebuah produk. Sebagai contoh, pada akhir periode saldo persediaan barang awal sebesar 8 juta dan saldo persediaan barang akhir sebesar 10 juta. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 8 juta dan persediaan barang dagang awal berada di kredit sebesar 8 juta. Lalu persediaan barang dagang akhir berada di debit sebesar 10 juta dan ikhtisar laba rugi sebesar 10 juta berada di kredit. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik. Di bagian cuma tadi perlengkapan, yaitu pada jurnal penyesuaian perusahaan dagang, perlengkapan biasa disebut sebagai asal lancar, sehingga nominal perlengkapan harus diketahui. Misalnya saldo perusahaan PT Sukses pada bulan November 2020 10 juta. Namun di akhir periode aset mencapai 5 juta, sehingga berapakah jumlah perlengkapan yang harus dicatat? Jawabannya adalah ini, yaitu 8 juta dikurangi 5 juta sama dengan 3 juta. Sehingga pada perhitungan tersebut dicatat bahwa 3 juta adalah sisa pencatatan dalam jurnal tersebut. Ini adalah pencatatan pada beban perlengkapan, yaitu dari debit 3 juta rupiah, sedangkan perlengkapan ada di kredit, yaitu 3 juta rupiah. Cuma dari beban yang harus dibayar. Pada komponen beban ini masih menjadi kategori hutang atas tunggakan dari seorang pengusaha dan harus dibayar setiap akhir periodenya. Misalnya, PT Sukses memiliki 15 karyawan yang menjadi beban pembayaran gaji, 4 orang pemimpin dengan gaji 10 juta rupiah, serta 11 orang staf dengan gaji sebesar 8 juta rupiah per bulannya.
Dengan perhitungan itu 4 pemimpin kali 1 bulan kali 10 juta sama dengan 40 juta. Sedangkan bagian staf yaitu 11 staf kali 1 bulan kali 8 juta sama dengan 88 juta. Sehingga beban PT Sukses untuk membayar gaji setiap bulannya sebesar 128 juta. 128 juta adalah pertambahan dari 40 juta dengan 88 juta. Beban gaji di debit sebesar 128 juta rupiah, sedangkan utang gaji yaitu di kredit sebesar 128 juta rupiah. Materi selanjutnya dari pendapatan yang harus diterima sebagai pendapatan yang masih harus diterima karena sebuah perusahaan belum mendapatkan bayaran dari pelanggan masa mendatang, sehingga pendapatan ini bisa dikatakan sisa hutang yang belum dibayar. Sebagai contoh, jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Di PT Sukses, membeli 10 ton tepung roti untuk PT Cahaya dengan jumlah nominal 100 juta rupiah. Dengan membayar secara 5 tahap, yaitu berapa yang akan dibayar secara ini adalah jawabannya, yaitu 100 juta rupiah dibagi 5 tahap sama dengan 20 juta rupiah. Sehingga piutang pendapatan yang ditulis dalam jurnal penyesuaian perusahaan sebesar 20 juta rupiah. Piutang dagang ada di debit yaitu 20 juta rupiah, sedangkan pendapatan yang harus diterima ada di kredit yaitu 20 juta rupiah. Di penyusutan ini adalah sebuah kerugian bagi perusahaan, sehingga adanya sebuah akibat tetap dalam sebuah usaha. Contoh yang mengalami penyusutan mobil, motor, dan sebagainya, yaitu dengan perhitungan. Misalnya di PT Sukses bergerak di bidang otomotif yang menetapkan penurunan aset sebesar 6% setiap tahunnya. Pada mobil yang dijual dengan harga rata-rata 120 juta rupiah, berapakah perhitungan tersebut? Ini adalah jawabannya, yaitu 120 juta dikali 6% sama dengan 7 juta 200 ribu rupiah. Penyusutan kendaraan ada di debit yaitu 7 juta 200 rupiah, sedangkan akumulasi penyusutan kendaraan ada di kredit yaitu 7 juta 200 rupiah. Selanjutnya di materi akun beban dibayar di muka. Dalam beban dibayar di muka dikarenakan adanya sebuah pinjaman atau pembelian barang. Ketika adanya penyewaan atau pembelian gedung, biasanya biaya ini diklasifikasi menjadi harta atau beban. Contoh penyesuaian perusahaan dagang yaitu pada bulan Juli 2020, PT Sukses menyewa ruko untuk keperluan meeting selama setahun dengan nominal yang dibayar di muka yaitu 5 juta rupiah per bulannya. Namun biaya sewa dikeluarkan menjadi 6 bulan dengan cara perhitungannya yaitu sebagai berikut. Biaya sewa terhitung 6 bulan dari Juli sampai Desember dengan 6 kali kurung tutup 5 juta rupiah dibagi 12 bulan itu selama tahun sama dengan adalah 2 juta 500 rupiah. Lalu pencatatannya adalah beban sewa di debit yaitu 2 juta 500 rupiah, sedangkan beban dibayar di muka ada di kredit yaitu 2 juta 500 rupiah. Selanjutnya ya, pendapatan diterima di muka. Dalam pendapatan ini diterima terlebih dahulu dari pelanggan terhadap transaksi atas barang yang belum dikirim. Sehingga jenis ini bisa dijadikan hutang atau pendapatan. Misalnya contoh jurnal penyesuaian perusahaan dagang yaitu di PT Sukses pemilik gedung menerima pembayaran uang sewa sebanyak 6 juta rupiah selama setahun. Namun penyewa baru memulai peminjaman gedung di bulan Desember, sehingga perhitungannya itu sebagai berikut. Pencatatan sebagai pendapatan 4 kali kurung tutup 6 juta rupiah bagi 12 bulan selama setahun. Hasilnya adalah 2 juta rupiah. Lalu pencatatannya adalah pendapatan diterima di muka, di debit 2 juta rupiah, pendapatan sewa ada di kredit itu 2 juta rupiah. Dan di akun terakhir yaitu piutang tak tertagih. Dalam komponen piutang tak tertagih merupakan sebuah tunggakan pembayaran yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan, sehingga hal ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan. Secara spesifik, biasanya piutang ini dilakukan dengan cara mencicil. Sebagai contoh itu, PT Sukses menetapkan sejumlah 2% piutang tidak tertagih dari jumlah total tunggakan sebesar 10 juta rupiah. Maka berapa jumlah jurnal pensiun dalam perusahaan dagang? Yaitu sebagai ini adalah jawabannya. 10 juta rupiah dikali 2% sama dengan 200 ribu rupiah. Pencatatannya adalah ini, yaitu beban kerugian piutang ada di kredit, yaitu sebesar 200 ribu rupiah.
Sedangkan cadangan kerugian piutang yaitu ada di kredit juga, yaitu sebesar Rp200.000. Di soal seri A dengan sistem periodik akan dijelaskan. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang soal seri A dengan sistem periodik. Next. Transaksi-transaksi berikut ini dilakukan oleh Cantika Jaya selama bulan Oktober tahun berjalan. Nah, pada tanggal 1 Oktober, Cantika Jaya membeli barang dari Kuta Indah senilai Rp14.448.000 dengan syarat FOB tujuan yaitu N/30. Pencatatannya yaitu pembelian di debit sebesar Rp14.448.000 dan utang dagang sebesar Rp14.448.000. Nah, di sini kan pencatatannya sebagai utang dagang. Kenapa nih kok bisa utang dagang? Karena di soalnya terdapat syarat FOB, yaitu N/30. Jadi, kalau di soal ada syarat FOB-nya, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit, yaitu utang dagang bertambah ditulis di kredit sebesar Rp14.448.000 dan pembelian bertambah ditulis di debit sebesar Rp14.448.000. Next. Untuk transaksi tanggal 3 Oktober yaitu membeli barang dari Batam senilai Rp9.950.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/EOM. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar Rp220.000 ditambahkan pada faktur. Nah, bisa kita lihat nih di transaksi tanggal 3 juga ada syarat FOB-nya. Jadi, sama kayak sebelumnya, pembelian berada di debit sebesar Rp9.950.000 dan utang dagang bertambah ada di kredit sebesar Rp9.950.000. Nah, tapi di sini ada ongkos kirim dibayar di muka. Nah, ini dicatat sebagai beban angkut. Jika beban bertambah, maka ditulis di debit sebesar Rp220.000. Nah, untuk bayar ongkos ini kan perlu uang, jadi kasnya berkurang. Kas berkurang berada di kredit sebesar Rp220.000. Next. Untuk transaksi pada tanggal 4, membeli barang dari Palembang senilai Rp13.650.000 dengan syarat FOB tujuan 2/10 N/30. Nah, ini kan ada syarat FOB-nya juga. Jadi, transaksinya dilakukan secara kredit. Sama kayak yang sebelumnya, pembelian bertambah ditulis di debit sebesar Rp13.650.000 dan utang dagang bertambah ditulis di kredit sebesar Rp13.650.000. Next. Transaksi pada tanggal 6 Oktober mengeluarkan memorandum debit untuk Palembang sebesar Rp4.550.000 atas barang yang diretur dari pembelian tanggal 4 Oktober. Nah, bisa kita lihat nih, ada memorandum debit. Memorandum debit ini adalah retur pembelian. Ketika kita mengembalikan barang, itu pasti karena barang itu rusak atau tidak cocok kan. Nah, untuk mengembalikan barang tersebut berarti barangnya berkurang. Barang berkurang ditulis di kredit, yaitu retur pembelian sebesar Rp4.550.000. Nah, utang dagangnya ini bertambah, berkurang maksud saya. Karena untuk mengembalikan barang ini berarti kita dapat uang kan. Nah, tapi di sini bukan berupa cash, tapi pengurangan utang dagang, yaitu Rp4.550.000 di debit. Next. Tanggal 13 Oktober, membayar faktur dari Batam untuk pembelian tanggal 3 Oktober. Pencatatan transaksinya yaitu di debit sebesar utang dagang sebesar Rp9.950.000 di debit, kas di kredit sebesar Rp9.751.000 dan potongan pembelian di kredit sebesar Rp199.000. Nah, ini kan membayar faktur, berarti membayar utang kan? Utangnya berkurang, berarti ditulis di debit sebesar Rp9.950.000. Nah, ini mendapat potongan pembelian karena
membayarnya itu tidak lebih dari 10 hari setelah transaksi dilakukan. Maka dari itu, Cantika Jaya mendapat potongan sebesar 2% dari 9.950.000. Berarti potongan pembeliannya adalah 199.000. Kasnya ini dari mana? Dari utang dagang dikurangi pembelian, yaitu 9.950.000 dikurangi 199.000. Next. Transaksi pada tanggal 14 Oktober. Membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 4 Oktober. Dikurangi memorandum debit tanggal 6 Oktober dan diskon. Pencatatannya yaitu utang dagang berkurang berada di debit sebesar 9.100.000, kas berada di kredit sebesar 8.918.000, dan potongan pembelian berada di kredit sebesar 182.000. Nah, pasti kalian bingung kan, ini 9.100.000 ini dari mana? Yaitu merupakan pengurangan dari memorandum debit tanggal 6, yaitu 13.650.000 ini dikurangi dengan memorandum debit yang ada pada tanggal 6, yaitu 4.550.000. Jadi hasilnya yaitu utang dagang di debit sebesar 9.100.000. Nah, potongan pembeliannya ini karena ini membayar sebelum, maksud saya membayarnya tidak lebih dari 10 hari, maka masih dapat potongan pembelian yaitu 2% kali 9.100.000. Hasilnya potongan pembelian 182.000. Kasnya 9.100.000 dikurangi 182.000, hasilnya 8.918.000. Next. Transaksi pada tanggal 19 Oktober, membeli barang dari Cisarua senilai 27.300.000 dengan syarat FOB titik pengiriman N per EOM. Nah, ini juga sama kayak sebelumnya, ada syarat FOB-nya, jadi pencatatannya transaksinya dilakukan secara kredit. Pembelian bertambah di debit sebesar 27.300.000 dan utang dagang bertambah 27.300.000. Nah, untuk tanggal 19 ini juga ada transaksi membayar biaya transportasi sebesar 400.000 untuk pembelian dari Cisarua tanggal 19 Oktober. Nah, membayar biaya transportasi ini merupakan beban angkut. Untuk beban angkut, jika bertambah ditulis di debit yaitu sebesar 400.000. Nah, untuk membayar transportasi ini kan berarti uang kasnya berkurang. Uang kas berkurang berarti ditulis di kredit sebesar 400.000. Next. Transaksi pada tanggal 20 Oktober. Membeli barang dari Gilimanuk senilai 22 juta dengan syarat FOB tujuan 1/10 N per 30. Nah, sama kayak sebelumnya, ini ada syarat FOB-nya. Jadi, transaksinya dilakukan dengan cara kredit. Jadi, pencatatannya yaitu pembelian berada di debit 22 juta dan utang dagang bertambah ada di kredit 22 juta. Next. Transaksi pada tanggal 30 Oktober, membayar faktur dari Gilimanuk untuk pembelian tanggal 20 Oktober. Transaksinya yaitu utang dagang berada di debit sebesar 22 juta, kasnya di kredit 21.780.000 dan potongan pembeliannya di kredit 220.000. Nah, ini kan sama kayak sebelumnya. Jadi untuk membayar faktur berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Nah, ini karena pembayarannya tidak lebih dari 10 hari, maka dapat potongan pembelian nih, yaitu 1% kali 22 juta. Hasilnya yaitu 220.000. Kasnya dari 22 juta dikurangi 220.000, yaitu hasilnya 21.780.000. Next. Transaksi pada tanggal 31 Oktober, membayar faktur dari
Kuta Indah untuk pembelian tanggal 1 Oktober. Nah, ini untuk membayar faktur ini tidak ada potongan ya teman-teman, soalnya di sini cuma keterangannya N/30. Jadi utang dagangnya berkurang, di debit dicatat seperti 14.448.000, dan untuk membayar utang ini berarti kasnya berkurang, kas ditulis di kredit sebesar 14.448.000. Next. Transaksi tanggal 31 Oktober membayar faktur dari Cisarua untuk pembelian tanggal 19 Oktober. Nah, ini sama kayak sebelumnya, tidak ada potongan pembeliannya. Jadi utang dagangnya berkurang, dicatat di debit sebesar 27.300.000, dan kasnya juga berkurang, dicatat di kredit sebesar 27.300.000. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, soal seri A dengan sistem perpetual akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Zakia Torofa. Untuk Zakia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal seri A dengan sistem perpetual. Transaksi-transaksi berikut ini dilakukan oleh Cantika Jaya selama bulan Oktober tahun berjalan. Pada 1 Oktober membeli barang dari Kuta Indah senilai Rp14.448.000 dengan syarat FOB tujuan N/30. Jadi di sini jika ada syarat FOB tujuan, berarti persediaan barang dagang ada di debit dan utang dagang ada di kredit. Persediaan barang dagang 14.448.000 di debit dan utang dagang 14.448.000 di kredit. Next. Pada tanggal 3 Oktober membeli barang dari Batam senilai Rp9.950.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10 N/EOM. Ongkos kirim dibayar di muka sebesar Rp220.000 ditambahkan pada faktur. Jadi di sini pencatatannya persediaan barang dagang di debit sebesar Rp9.950.000 dan utang dagang di kredit Rp9.950.000, dan persediaan barang dagang ini termasuk ongkos kirim yang dibayar di muka sebesar Rp220.000 di debit dan kasnya berkurang di kredit sebesar Rp220.000. Next. Pada tanggal 4 Oktober membeli barang dari Palembang senilai Rp13.650.000 dengan syarat FOB tujuan 2/10 N/30. Di sini pencatatannya persediaan barang dagang 13.650.000 di debit dan utang dagang 13.650.000 di kredit. Next. Pada tanggal 6 Oktober mengeluarkan memorandum debit untuk Palembang sebesar Rp4.550.000 atas barang yang diretur dari pembelian tanggal 4 Oktober. Jadi di sini pencatatannya utang dagang di debit Rp4.550.000 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar Rp4.550.000. Next. Pada tanggal 13 Oktober membayar faktur dari Batam untuk pembelian tanggal 3 Oktober. Di sini tanggal 3 Oktober membeli barang dari Batam senilai Rp9.950.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/10. Jadi di sini ada diskon 2% dan ini dilunasi tepat pada tanggal pada 10 hari setelah membeli barang dari Batam tersebut. Jadi di sini dapat potongan 2% yaitu Rp9.950.000 dikali 2/100 dan mendapat potongan sebesar Rp199.000 dan kasnya jadi Rp9.751.000. Ini didapat dari utang dagang dikurangi persediaan barang dagang, yaitu potongan pembeliannya itu sebesar Rp199.000. Jadi hasilnya Rp9.751.000. Next. Pada tanggal 14 Oktober membayar faktur dari Palembang untuk pembelian tanggal 4 Oktober, dikurangi memorandum debit tanggal 6 Oktober dan diskon. Jadi pada tanggal 4 Oktober ini membeli barang dari Palembang senilai Rp13.650.000 dengan syarat FOB tujuan dan mendapatkan diskon 2/10.
Lalu tanggal 6 mengeluarkan memorandum debit untuk Palembang sebesar 4.550.000 atas barang yang diatur dari pembelian tanggal 4 Oktober. Di sini pencatatannya utang dagang 9.100.000 dan di sini 9.100.000 ini didapat dari 13.650.000 dikurangi 4.550.000. Jadi di sini mendapat potongan karena tepat membayarnya 10 hari setelah membeli, yaitu mendapat potongan Rp182.000 dan kasnya menjadi 9.100.000 dikurangi 182.000, hasilnya yaitu 8.918 yaitu dikredit. Next. Pada tanggal 19 Oktober membeli barang dari Cisarua senilai 27.300.000 dengan syarat FOB titik pengiriman dan juga membayar biaya transportasi sebesar 400.000 untuk pembelian dari Cisarua tanggal 19 Oktober. Pencatatannya persediaan barang dagang di debit sebesar 27.300.000, sedangkan utang dagang dikredit 27.300.000. Dan pencatatan untuk biaya transportasi persediaan barang dagang juga di debit 400.000 dan di kas berkurang di kredit sebesar 400.000. Next. Pada tanggal 20 Oktober membeli barang dari Gilimanuk senilai 22 juta dengan syarat FOB tujuan 1/10 N/30. Jadi di sini pencatatannya yaitu persediaan barang dagang 22 juta di debit dan utang dagang di kredit sebesar 22 juta rupiah. Next. Pada tanggal 30 Oktober membayar faktur dari Gilimanuk untuk pembelian tanggal 20 Oktober. Di sini pada tanggal 20 membeli barang dari Gilimanuk senilai 22 juta dengan syarat FOB tujuan dan 1/10. Jadi di sini pencatatannya utang dagang di debit 22 juta dan kas 21.780.000 dan persediaan barang ini adalah potongan pembelian dari yang tadi 1/10 yaitu sebesar 220. Jadi di sini kasnya kenapa bisa jadi 21.780 dari utang dagang yaitu 22 juta dikurangi potongan pembelian 220.000 jadi hasilnya 21.780.000. Next. Pada tanggal 31 membayar faktur dari Kuta Indah untuk pembelian tanggal 1 Oktober, di mana tanggal 1 Oktober ini membeli barang dari Kuta Indah senilai 14.448.000 dengan syarat FOB tujuan N/30. Jadi di sini tidak dapat potongan atau diskon. Jadi di sini utang dagang di debit sebesar 14.448.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 14.448.000. Next. Pada tanggal 31 juga membayar faktur dari Cisarua untuk pembelian tanggal 19 Oktober. Di sini pada tanggal 19 Oktober membeli barang dari Cisarua senilai 27.300.000 dengan syarat FOB titik pengiriman. Jadi di sini tidak dapat diskon atau potongan pembelian. Utang dagang yaitu di debit 27.300.000 rupiah dan kas di kredit karena berkurang jadi 27.300.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.